Ilmu pengetahuan bilang Yosua salah lihat. Supaya mendukung teori bumi bulat. Kalau Yosua salah lihat, maka ini bukan firman. Harusnya orang Kristen semua buang ini Alkitab. Tidak perlu dipercaya, percaya saja kepada ilmu pengetahuan. Kan begitu tuh logikanya. Yosua salah. Yang kasih tahu ini penciptanya kasih tahu. Yosua suruh berhenti itu matahari. Ilmu pengetahuan bilang, para saintis bilang, Yosua salah. Sebenarnya kok bumi yang cuma kan perspektif kan. Yosua ada kuliah untuk matahari berjalan, para sebenarnya nyanda. Matahari badian pembumi itu berputar. Berarti yang salah Alkitab. Pertanyaannya kepada orang Kristen, masih percaya Alkitab sebagai firman Tuhan, firman Yahweh atau sebutan? Ini di sini orang ditantang. Maka berhentilah matahari, bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Matahari tidak bergerak di tengah langit. Sekarang kemarin matahari berhenti di mana kemudian? Jadi matahari di sini bergerak berhenti di sini di tengah langit. Jadi coba kalau taruh konversi ke ilmu pengetahuan, membayangkan bagaimana? Atau bumi yang berhenti di tengah langit? Kemudian, alasan satu lagi bahwa ini tidak benar. Karena kita bilang nanti pada akhir zaman bintang-bintang akan jatuh di atas bumi. Bintang kalau ini bintang jatuh di sebelah mana? Satu kali jatuh bintang. Kalau dia begitu, ada saatnya di sini jatuh di belakang, di sebelah sisi yang lain belum. Ya, karena kan masih siang. Iya. Alkitab bilang jelas ya. Coba Yesaya 34 ayat 4. Ya, segenap tentara langit akan hancur. Ini bicara tentang bintang-bintang. Dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Dan segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang gugur dari pohon anggur. Dan seperti gugurnya pohon ara. Kalau daun gugur kemana dan? Kisi. Ke atas ke bawah. Ke gulung-gulung. Ini cakrawala ini akan digulung. Nah kalau bumi ada asik berputar mengelilingi matahari, di cakrawala mau gulung bagaimana kan? Enggak? Ya, kita selama ini terlalu percaya kepada fakta ilmu pengetahuan, dan kita tidak mau melihat kebenaran sejati dari Alkitab. Coba ini masuk ayat 13. Ini jelas. Oke. Ini dari ayat 12-nya. Maka aku melihat Yohanes di Pulau Patmos melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi. Tanya para pakar, kalau bentuknya global, bintang ini jatuh di atas mana? Bintang tak berisi. Ini bulat begini, licin dong. Kalau bintang tak berisi, tahu dia jatuh di mana? Jadi konspirasi ilmu pengetahuan tentang bumi itu bulat, itu sebenarnya orang kasih tahu tidak akan pernah ada kiamat.
Nggak pernah ada. Bumi itu semua putar, matahari itu bos. Bumi bergerak terus cari keterangan. Mana Yahweh menciptakan terang itu supaya menyinari bumi. Orang kasih putar. Bumi adalah tempat kehidupan. Jadi karena tempat kehidupan, Tuhan menciptakan ini benda-benda penerang untuk menerangi bumi tempat kehidupan. Di Matius 24 ayat 29, coba lihat apa dibilang situ. Segera sesudah siksaan pada masa itu, ini akhir zaman, eskatologinya, sudah kiamat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Bintang jatuh kemana? Oke, kita kembali ke slide ya. Ini ada ayat di bawah cakrawala, tadi kejadian 1:7, kejadian 1:9. Ini ujung bumi yang 50 kali dibina, ujung bumi. Yesaya 48 ayat 41:8. Daniel 4:11, Matius 12 ayat 42. Coba Yesaya 41 ayat 8. Yesaya 41 ayat 8. Ayat 9. Ayat 9. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi. Ujung-ujung bumi. Kalau globe berarti dia tak punya ujung. Nah, kita salah, Tuhan bilang ambil ujung-ujung bumi. Ini di sini kan dia dapat ujungnya di mana? Penempatannya di mana? Oke. Jadi ada beberapa kekajian dari doktrin bumi bulan yang dipercaya juga oleh gereja. Kita kembali ke slide. Matius 12 ayat 42. Matius 12 ayat 42. Ini kebenaran kita. Kalau orang Kristen tidak percaya kepada Alkitab, ya berarti siap-siap jadi ateis. Pada waktu penghakiman ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Ini ada ujung bumi. Jadi globe itu tidak punya ujung. Dia hanya bulat tok. Kita kembali. Ini menarik, ini bumi ada di bawah bumi, ada dasar bumi. Ini ada di bawah bumi. Apa di bawah bumi ini? Ini di bawah bumi disebut sebagai dunia orang mati. Tapi ini bumi tak bergoncang ya. Jadi kalau kita lihat tadi bentuknya yang dilihat oleh orang Yahudi, ya, di dasar bumi tidak bergoncang. Mazmur 104 ayat 5. Tadi terus baca. Ya. Tidak bergoncang dan meletakkan dasar. Tetapi ada di bawah bumi lagi. Ini Filipi 2 ayat 10 sampai 11 ya. Oke, ini Yesus Kristus. Supaya dalam nama Yesus bertukuk lutut segala yang ada di langit, yang di atas, dan ada yang ada di atas bumi, dan ada di bawah bumi. Kalau orang cari ini, tidak akan ketemu bawah bumi. Yesus Kristus dalam
dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut semua yang ada di sorga sana, di atas langit teratas, di bumi dan di bawah bumi, semua bertekuk lutut. Di bawah bumi itu disebut sebagai dunia orang mati, Sheol. Kalau globe ini tidak ada dunia orang mati. Saya kita bilang ada dunia orang mati. Jadi tujuan dari doktrin bumi bulat adalah mau katakan kepada manusia, tidak ada neraka, tidak ada. Selesai kok semua. Cuma begitu saja hilang, tidak ada neraka. Coba orang lihat Amsal 15 ayat 24. Ini menarik. Amsal 15 ayat 24. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas. Khafa, Zoe dalam bahasa Grekanya, itu hidup yang Yesus berikan. Orang yang hidup di dalam Yesus Kristus, itu dia akan ke atas. Supaya dia menjauhi dunia orang mati yang di bawah. Coba orang lihat dulu. Dunia orang mati di bawah. Bentar, ini nah ini dia. Ini dunia orang mati sih. Waktu kita meninggal di dalam Yesus Kristus, orang langsung tembus ke sini. Di sini ada Firdaus. Makanya Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Orang benar yang dibenarkan itu langsung ke Firdaus di atas. Orang di luar Yesus Kristus, orang berdosa dimasuk di sini. Ini dasar bumi. Apa di bawah bumi dunia orang mati. Sheol. Waktu Lazarus meninggal, dia langsung rohnya naik ke atas ke pangkuan Abraham, ke Firdausnya. Itu orang kaya, dia ada di dalam Sheol, dunia orang mati. Sheol. Cerita tentang Lazarus di mana? Coba terang ya. Coba cari. Dari Eswot. Klik di start. Klik di start. Klik di start. Lukas 16. Apa? Lukas 16. Ya Lukas 16 ayat 23 ya. Orang kaya dan Lazarus. Lukas 16 ayat 23. Sementara ia menderita sengsara di alam memandang ke atas. Gimana? Alam maut. Alam maut. Coba lihat 23. And in hell. Coba klik di hell. Di keluarnya apa? Hades bahasa Grekanya, bahasa Ibrani tolong itu tulisnya Sheol. Jadi itu orang kaya di waktu mati dia turun ke dunia orang mati di bawah bumi. Lazarus dia naik ke atas. Ini perbedaan. Makanya Abraham bilang, nggak bisa seberangi karena ada di dunia orang mati di bawah. Nggak bisa.
Jadi ayat-ayat firman Tuhan mematahkan doktrin bumi bulat. Setuju atau tidak setuju? Silakan Anda pilih. Kita kembali ke slide. Jadi bentuknya, terantau tempatnya di sini. Ini tuh Thanatos. Kalau orang mati menurut Yesus Kristus masuk ke maut itu Thanatos atau Hades atau disebut Sheol. Ya, Sheol. Ada di bawah. Oke, kita pindah. Dia menetapkan kaki langit pada dasar-dasar bumi. Jadi kalau untuk membuktikan bahwa bumi ini datar atau bulat, ya persejarah kita. Kelewatan kalau orang Kristen tidak percaya kita. Oke. Ini geosentriknya. Jadi bumi adalah pusat dari alam semesta. Bumi adalah pusatnya, bukan matahari. Pergerakannya seperti ini. Nah, ini matahari dan bulan bergerak mengelilingi bumi, ukurannya lebih kecil menurut Samuel Rowtham. Ukurannya lebih kecil. Memang Tuhan gantung di atas untuk menerangi bumi. Nah, kalau matahari jadi sumbernya begini. Ini semua antrian mengelilingi matahari. Ini matahari ini terang semua, muka belakang keliling semua ini terang. Baru bumi boleh cari terang mengelilingi matahari. Bertentangan dengan Alkitab. Alkitab bilang matahari untuk memberi terang kepada bumi. Ilmu pengetahuan putar bumi yang keliling matahari. Jadi siapa otak di balik doktrin ini? Ini sebenarnya menyangkali penciptaan. Menyangkali penciptaan. Yang ada begitu kok. Ketika si diabolos ini atau Satan ini datang ke taman Eden, dia bilang apa? Semua pohon tidak boleh kamu makan. Dia kasih tahu balik. Sampai sekarang orang makan itu tahu balik. Alkitab bilang bumi datar, dia bilang nggak ada, bumi bulat. Bulat, kontrol telah hadir. Sebenarnya orang lebih bodoh dari Adam Hawa. Lebih bodoh dari Hawa. Hawa masih bilang nyanda semua pohon boleh dimakan kecuali di tengah. Dia tidak boleh dimakan. Ular bilang semua pohon tidak boleh dimakan kecuali di tengah kan? Kasih tahu balik. Hawa yang nyanda. Hawa masih lebih pintar sedikit. Orang itu atas nama ilmu pengetahuan ilmiah. Ini berbagi. Ini nama foto dari mana ini? Ini khayalan semua. Dan foto dari mana mau berbagi kita putar-putar? Matahari jadi sentralnya. Ini lihat antrian. Ada Merkurius, ada Venus, ada Bumi, ada Mars, ada Jupiter, ada Saturnus, ada Uranus. Ini hasil imajinasi. Sama mau pilih di luar angkasa ini. Oh, ini bintang-bintang ada di mana? Nah, kalau bintang-bintang jatuh di atas bumi, bagaimana bintang mau jatuh di atas bumi, bumi sementara bergerak kan? Satu sama Nah, ini planet-planet yang lain itu ada. Kenapa? Itu planet-planet yang lain itu Uranus, Neptunus. Nggak ada. Nggak pernah ada. bintang. Berarti itu
Cuma udah Lama karang-karang. itu cuma ngarang semua. Pembuktiannya di mana? For apa yang? Maksudnya dorang karang itu for apa? Ini kan pendukung teorinya bahwa bumi bergerak, toh jadi ada benda-benda lain lagi yang bergerak ikut ke bumi, gitu. Pendukung teorinya, bumi yang bergerak sendiri, cuma tarik bos. Ini sekarang dari doktrin bumi bulat ini keluarnya. Bumi bulat, ini ada penyelempeng luar, segala macam atmosfer, bla 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 bla. Yang ada di dasar, yang ada di inti bumi. Ya. Alkitab bilang dasar. Ilmu pengetahuan bilang inti. Modern. Ada kerak bumi, ada lapisan atmosfer, lapisan litosfer, ada lapisan inti di dalam sini. Di dalam. Jadi ada apa di balik semuanya? Ini modelnya. Ada kerak bumi, ada selubung bagian atas, segala macam bikin. Ada inti luar, logam cair, ada inti dalam. Bumi kita tidak punya dasar. Oke, sudah selesai. Orang kembangkan dengan Islam. Itu yang tadi dong. Itu yang planet-planet itu. Itu dorang bermaksud tujuannya dorang tambah bikin dongeng itu for apa? Maksudnya paling kan dorang bikin cerita pasti ada tujuan untuk menyesatkan toh. Nah, DP tujuan mesesatkan apa yang bertentangan kira-kira yang Alkitab? Alkitab bilang bumi sebagai pusat kehidupan. Coba orang lihat dulu di Yesaya. Coba kita lihat di Yesaya 7 ayat 11. Ya, kita coba lihat ya. Itu 11. Ayat 11. Ayat 11 di sini. Tuhan bilang kepada Ahaz ini, katanya, mintalah suatu perkara dari Tuhan Yahweh Elohimmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati di bawah, yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi di atas. Ada paling bawah, ada yang tertinggi di atas. Suruh pilih, minta Jo, Pak Ahaz. Ahaz bilang nyanda, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencoba Yahweh. Nah sekarang ini menunjukkan bahwa bumi ada di bawah dan ada paling di bawah lagi ada dunia orang mati dan ada di atas. Ini atas dan bawah. Kalau dia bentuk begini apa sih? Ini mau menyangkali bahwa Tuhan itu ada di atas. Sekarang kalau begini tanya orang Tuhan ada di mana? Yahweh ada di mana sekarang kalau bumi boleh miring begini? Kan pakai bulatan tadi apa namanya, benda-benda yang lain. Itu terselip di dalamnya ada doktrin yang mau dikasih tahu, kan penyangkalan terhadap bumi yang diciptakan oleh Tuhan, yang apa namanya, bumi sebagai pusat pergerakan semua kehidupan, dia yang sentralnya. Orang bikin dia jadi model begini, kemudian memilih matahari. Bumi tidak sendiri bro. Bumi ada punya teman-teman di belakang. Ada apa tuh tadi? Jupiter, ada Mars, ada semua. Don't tambah. Supaya mau kasih tahu bahwa alam semesta ini bergerak pusatnya di matahari.
Para penyembah dewa matahari mengatakan bahwa matahari itu yang pusatnya penyangkalan terhadap eksistensi penciptaan. Alkitab bilang Tuhan menegakkan bumi. Kalau dia miring begini berarti salahnya Alkitab. Orang percaya mana? Coba kembali ke saya lupa, kita mau cari itu Tuhan menegakkan bumi. Betul. Gimana? Saya 40 45 ayat 18. 18. Ya. 45 ayat 18. Coba Inilah firman Tuhan ya. yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ya. Menegakkan. Coba ayat 12, ayat 12 coba dari situ. Kalau kita nggak salah ingat. Akulah Tuhan menciptakan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tidak ada kehidupan di planet lain, cuma ada di bumi. Dia ciptakan manusia di atas bumi, itu bumi dikasih tegak. Kalau dia miring begini berarti salah dalam Alkitab. Ada ayat satu lagi tentang menegakkan. Coba tolong selain dari di mana menegakkan? Mau cari? Menegakkan. Di perjanjian lama. Oke, perjanjian lama. Progres lah. Progres. Progres. S ya. Progres. S bukan S. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Tidak berubah.